Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang aspek pasar dan pemasaran sebagai tugas dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 5 orang. Pertama, saya sendiri Afrianti dan rekan saya Devin Ardiansyah, Denny Frisman, Fajar Maulana, dan Tufahati Septianada. Sebelum melanjutkan presentasi, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada kami. Langsung saja, saya sendiri di sini akan mempresentasikan tentang pasar dan pemasaran. Pertama, yaitunya pasar. Sebelum berbicara panjang lebar tentang aspek pasar dan pemasaran, kita harus tahu dulu apa itu pasar. Pasar dalam arti sempit diartikan sebagai sebuah tempat. Artinya, tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi. Namun, pada praktiknya pasar itu lebih luas daripada itu. Karena penjual dan pembeli tidak harus bertemu di suatu tempat untuk melakukan suatu transaksi, tetapi bisa juga melalui media elektronik seperti internet dan lain sebagainya. Untuk itu, pasar bisa diartikan secara luas sebagai orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, adanya uang yang bisa untuk dibelanjakan, dan kemampuan untuk membelanjakannya. Dari pengertian pasar secara luas tadi, dapat kita ketahui 3 unsur. Yang pertama yaitunya adanya orang-orang yang mempunyai minat atau keinginan untuk memuaskan dirinya. Yang kedua, adanya pendapatan atau uang yang bisa berguna untuk berbelanja. Yang ketiga yaitunya adanya akses atau jalan ataupun kemampuan untuk bisa membelanjakan atau membeli suatu produk. Dari pengertian pasar tersebut, ada 2 jenis pasar, yaitunya pasar konsumen dan pasar potensial. Pertama yaitunya pasar konsumen. Pasar konsumen ini adalah adanya orang-orang yang berkeinginan untuk puas dan dia juga mempunyai pendapatan dan juga mempunyai akses atau jalan dan kemampuan untuk bisa mendapatkan sebuah produk. Artinya, orang ini bisa memuaskan keinginannya. Yang kedua yaitunya pasar potensial. Pasar potensial di sini maksudnya adalah adanya orang-orang yang berkeinginan untuk puas, namun dia tidak mempunyai pendapatan ataupun akses untuk mendapatkan suatu produk tersebut. Berarti hanya sebatas keinginan saja yang apabila dia mempunyai pendapatan ataupun akses, dia akan membeli ataupun mendapatkan produk tersebut. Selanjutnya yaitunya pemasaran. Pemasaran dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menciptakan dan menjual suatu produk ke berbagai pihak dengan maksud tertentu. Artinya, pemasaran di sini berusaha untuk menciptakan dan mempertukarkan produk kepada konsumen, baik itu berupa barang ataupun jasa di pasar. Jadi, antara pasar dan pemasaran ini sangatlah erat hubungannya, terutama untuk meningkatkan pendapatan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu pasar konsumen. Pasar konsumen merupakan sekelompok pembeli yang membeli barang untuk dikonsumsi sendiri oleh si pembeli, bukan untuk dijual ataupun didaur ulang untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua yaitu pasar industri. Pasar industri merupakan sekelompok pembeli yang membeli barang untuk dipakai sendiri, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dan digunakan untuk memproduksi barang yang lain, kemudian dijual ke konsumen. Yang ketiga yaitu pasar penjual. Pasar penjual merupakan sebuah pasar yang terdiri dari individu atau organisasi yang membeli barang-barang dengan tujuan untuk dijual lagi atau disewakan agar mendapatkan keuntungan atau laba. Yang keempat yaitu pasar pemerintah. Pasar pemerintah merupakan suatu pasar di mana di dalamnya terdapat lembaga-lembaga pemerintah
seperti departemen, direktorat, kantor-kantor, dan instansi lainnya. Baik, selanjutnya kita lanjut kepada STP atau biasa disebut dengan segmentation, targeting, and positioning. Di dalam dunia marketing atau pemasaran, istilah STP sudahlah tidak asing lagi. Lalu apa itu STP? Yang pertama kita masuk kepada segmentation atau biasa disebut dengan segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi-bagi pasar yang semula berperilaku heterogen menjadi beberapa kelompok pasar yang sekarang berperilaku yang sama. Pembagian segmentasi pasar ini secara umum terbagi lagi atas 4 kategori. Kategori yang pertama yaitunya geografis, di mana di dalamnya termasuk yaitunya wilayah, pemukiman, perkotaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu demografis, di mana di dalamnya termasuk kepada usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada yang namanya psikografis, termasuk di dalamnya yaitu sikap, motivasi, persepsi, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu kebiasaan. Kebiasaan ini yaitunya kebiasaan dalam berperilaku baik mengkonsumsi suatu produk maupun barang ataupun jasa dan lain sebagainya. Yang kedua kita masuk kepada targeting atau biasa disebut dengan target pasar. Target pasar adalah strategi mengalokasikan sumber daya secara efektif. Ada 3 strategi umum yang menyeleksi pasar sasaran, yaitunya strategi yang pertama yaitunya mass market strategi atau biasa disebut dengan strategi penetapan sasaran yang sama. Yang kedua yaitu niche market strategi atau biasa disebut dengan strategi penetapan ceruk pasar. Yang ketiga yaitu concentrated market strategi atau biasa disebut dengan strategi penetapan sasaran yang terkonsentrasi. Yang ketiga atau yang selanjutnya kita masuk kepada positioning atau biasa disebut dengan posisi pasar, yaitunya suatu tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk mendesain citra perusahaan dan penawaran nilai di mana konsumen di dalam suatu segmen tertentu. Di dalam positioning pasar ini, yang menentukan positioning ini yaitunya ada 4 kajian. Kajian yang pertama yaitunya kajian terhadap konsumen. Yang kedua yaitunya kajian pada kapabilitas perusahaan. Kajian yang ketiga yaitunya kajian terhadap pesaing. Kajian yang keempat yaitunya kajian terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis atau lingkungan usaha. Strategi bauran pemasaran. Macam-macam dari strategi bauran pemasaran yaitu strategi produk, harga, lokasi, distribusi, dan promosi. Strategi produk. Produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Faktor-faktornya yaitu ada perubahan ekonomi, perubahan sosial dan budaya, perubahan teknologi, perubahan politik, dan lainnya. Strategi produk dapat dilakukan oleh perusahaan yang mengembang dalam suatu produk, antara lain. Yang pertama ada penentuan logo. Logo itu merupakan ciri khas suatu moto, dan moto merupakan serangkaian kata-kata yang berisikan visi dan misi. Yang kedua yaitu menciptakan merek. Merek merupakan suatu hal yang bagi konsumen untuk mengenal barang dan jasa yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu menciptakan kemasan. Kemasan merupakan pembungkus suatu produk. Yang keempat keputusan label. Label itu merupakan sesuatu yang dapat dilengketkan pada produk yang ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Strategi harga. Harga itu adalah sejumlah uang yang dapat diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Langkah-langkahnya yaitu menentukan tujuan penetapan harga, memperkirakan permintaan biaya atau laba, memilih strategi harga untuk membantu menentukan harga pasar. 4. Menyesuaikan harga dasar dengan taktik penetapan harga. Tujuan dari penentuan harga tersebut yaitu untuk bertahan hidup. Tujuannya yaitu menentukan harga semurah mungkin dengan maksud agar produk atau jasa yang ditawarkan laku di pasaran dengan catatan harga murah tetapi masih dalam kondisi yang menguntungkan. Yang kedua yaitu untuk memaksimalkan laba. Tujuannya dengan mengharapkan penjualan yang meningkat sehingga laba dapat ditingkatkan.
Yang ketiga yaitu untuk memperbesar market share. Penentuan ini harga yang sangat murah sehingga dapat diharapkan jumlah pelanggan meningkat yang diharapkan pula. Yang keempat yaitu mutu produk. Tujuannya untuk memberikan kesan bahwa produk itu dan jasa ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi atau lebih dan kualitas pesaing. Yang kelima yaitu karena pesaing. Penentuan harga dengan melihat harga pesaing. Tujuannya harga yang ditawarkan tidak melebihi harga pesaing. Selanjutnya strategi lokasi dan distribusi. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan penentuan lokasi adalah dekat dengan kawasan industri, dekat dengan lokasi perkantoran, dekat dengan lokasi pasar, dekat dengan lokasi pusat pemerintah, dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat, dan jumlah mempertimbangkan pesaing yang ada di suatu lokasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi distribusi antara lain, pertimbangan pembeli atau faktor pasar, kedua karakteristik produk, yang ketiga faktor produsen atau pertimbangan pengawasan dan keuangan. Fungsi-fungsi dari saluran distribusi yaitu ada fungsi transaksi, fungsi logistik, dan fungsi fasilitas. Selanjutnya yaitu strategi promosi. Kegiatan ini setiap perusahaan berusaha untuk mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya baik langsung maupun tidak langsung. Peramalan atau forecasting pada masa yang akan datang. Peramalan atau forecasting adalah suatu aktivitas untuk memperkirakan atau memprediksi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan menggunakan waktu yang relatif lama. Ada beberapa tujuan peramalan. Yang pertama yaitu sebagai mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku pada masa ini atau saat ini dan pada masa lalu, dan juga untuk melihat sejauh mana pengaruh kebijakan tersebut terhadap perusahaan. Yang kedua yaitu peramalan dibutuhkan karena terdapat time lag atau delay antara ketika suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan ketika implementasi. Yang ketiga yaitu peramalan adalah penyusutan bisnis di suatu perusahaan sehingga bisa meningkatkan efektivitas sebuah rencana bisnis. Ada beberapa manfaat dari peramalan. Yang pertama yaitu sebagai alat bantu untuk merencanakan sesuatu agar lebih relatif, agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua yaitu untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga yaitu untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya yaitu metode peramalan atau forecasting. Metode peramalan ialah suatu cara mengestimasi atau memperkirakan dengan menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif untuk memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang menggunakan data yang relevan di masa lalu. Ada beberapa jenis-jenis peramalan. Yang pertama itu berdasarkan horizon waktu. Yaitu yang pertama ada peramalan jangka panjang, peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka pendek. Peramalan jangka panjang yaitu menggunakan kurun waktu lebih dari 18 bulan seperti dalam merencanakan kegiatan lead bank atau perencanaan fasilitas misalnya. Yang kedua itu peramalan jangka menengah, yaitu menggunakan kurun waktu antara 3 sampai 18 bulan. Dan yang terakhir yaitu peramalan jangka pendek, yaitu peramalan dengan menggunakan waktu kurang dari 3 bulan. Selanjutnya yaitu jenis peramalan berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi pada masa yang akan datang. Nah, ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama economic forecast, yaitu membahas siklus bisnis dengan prediksi tingkat inflasi, tersedianya uang. Dan yang kedua yaitu teknologi forecast, di mana peramalan ini memahami tingkat kemajuan teknologi yang bisa meluncurkan produk baru yang lebih menarik dari yang biasanya. Dan yang terakhir yaitu peramalan permintaan atau demand forecast, yaitu di mana proyeksi permintaan pada produk atau layanan perusahaan atau
Peramalan ini disebut juga dengan peramalan penjualan yang menjadi pengendali produksi, kapasitas, dan juga sistem penjadwalan dan menjadi input untuk merencanakan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu jenis forecasting atau peramalan berdasarkan jenis data ramalan yang disusun, yaitu peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Peramalan kualitatif dan kuantitatif. Yang terakhir yaitu jenis forecast atau peramalan berdasarkan sifat penyusunan datanya. Yang pertama yaitu peramalan subjektif, yaitu peramalan yang berdasarkan pada perasaan atas intuisi dari orang yang menyusunnya, dan peramalan objektif adalah peramalan yang berdasar pada data yang relevan di masa lalu dengan memakai metode atau teknik-teknik dalam menganalisa data tersebut. Jadi sekian atas penjelasannya, lebih atau kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.